Nah sedangkan di kita ngebruk itu kan ngurup jalan. Ngebruk itu kan ngurup jalan. Apa jenenge desa tak lek. Sampan bahasa Indonesia nih. Bocah cilik kunduran truk. Nah, itu angkatnya kuwi, Mas. Sugeng Enjing, selamat pagi pemirsa Telegram Channel. Mungkin kali ini pembahasan agak berbeda karena kita akan mengulas seperti apa bahasa Jawa slang tulungagungan yang sering digunakan mereka yang sering nongkrong di warung kopi karena tulungagung memang terkenal dengan warung kopinya. Nah kali ini saya tidak sendiri nih, ini saya sama Mas Pak Kromanul awalnya mengerti bahasa Jawa aslinya dari Kalidelir, sekarang di Tulungagung. Kita membahas seperti apa loh bahasa Jawa Tulungagung itu, terus cara mempertahankan seperti apa agar generasi lintas generasi itu tetap bisa memahami. Kita sharing saja ini, santai-santai saja ini. Monggo. Kula nggih matur nuwun iki pun diundang kalian Raja Tulungagung nggih. Napa niku kula jane nggih kaget iki kok ono-ono bae gitu. Raja Tulungagung kok napa mengundang saya untuk berbincang-bincang berkaitan dengan bahasa asli Tulungagungan. Dan ini perlu dilestarikan dan dipertahankan dan mungkin perlu berkelanjutan supaya bahasa-bahasa Tulungagungan itu tetap eksis tetap eksis dan anak-anak muda itu tidak kehilangan tentang bahasa Jawa khas Tulungagungan. Sebenarnya kan basicnya itu sebenarnya sama dan saya itu sama. Mungkin juga waktu kuliah itu juga pernah mengalami mata kuliah ini. Kalau di tempat saya itu di Surabaya, di Indonesia itu dialektologi itu ya, berarti kan tentang dialek itu ya. Ada aksen, ada slang, ada prokem. Sebenarnya Tulungagungan itu masuk apa memang slang, aksen atau gimana? Tapi kalau dalam kajian kebahasaan itu maksudnya ke sosiolinguistik kan ya. Sosiolinguistik kan dari sosiologi dan linguistik, artinya kan interdisipliner gitu kan. Jadi bahasa itu digunakan oleh masyarakat. Jadi mengkaji, meneliti bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Di situ kan masyarakat kan berkaitan dengan budaya, dengan tradisi dan seterusnya itu. Nah dipengaruhi oleh itu di dalam sosiolinguistik itu kan ada kajian seperti dialektologi, ilmu yang khusus membahas tentang dialek suatu daerah. Nah biasanya kan setiap daerah itu kan mempunyai dialeknya sendiri-sendiri. Dan itu khas suatu daerah yang tidak bisa disamakan. Jadi diri daerah itu. Menjadi suatu jati diri daerah. Nah dari dialek itu nanti akan membentuk namanya aksen. Dari aksen nanti membentuk logat. Gitu loh. Nah logatnya seperti apa? Logat itu kan kaitan dengan lidah ya kan. Apa khas lidahnya. Suatu lagu seperti pendapat waduh gitu kan ya. Ada penekanan, ada stresingnya gitu ya. Ada waduh. Kuana loh. Jadi ada O-nya itu ditekan. Itu kan aksennya kan seperti itu. Nah ini khasnya di Tulungagung semacam ini. Ini kaitannya dengan kultur yang ada di Tulungagung. Masyarakatnya kan masyarakat yang seneng ini seneng gotong royong, seneng guyub rukun lah gitu ya. Ini kan semacam itu. Nah ini membentuk itu, dan ini tidak bisa dipisahkan antara dialek, logat, dan aksen itu sendiri, gitu loh. Jadi sebenarnya itu memang tumbuh berkembangnya memang cukup di Tulungagung saja, atau sebenarnya itu dari daerah lain juga memiliki substansi. Saya melihat ada beberapa kosakata atau tembung-tembung itu juga dipahami oleh Trenggalek, padahal ya apakah itu memang memberi faktor dengan bertetangga itu juga memberi pengaruh? Namanya bahasa itu kan ada penyebaran bahasa. Bahasa itu kan berkembang sifatnya, selalu
dinamis. Nah, orang itu kan ketika kita berinteraksi, saya berinteraksi dengan jenengan, saya berinteraksi dengan yang ada di sini, itu kan pasti bertukar bahasa. Tidak mungkin kita tidak mungkin tidak bertukar bahasa. Nah, jadi kan akan semakin memperkaya dari bahasa itu sendiri. Nah, ada lagi istilahnya itu ada bahasa campuran sebenarnya dalam bahasa Jawa itu. Biasanya bahasa-bahasa campuran ini kita tidak bisa dilepaskan dari era kolonial. Contohnya adalah bruk ya. Bruk itu kan artinya jembatan. Kalau dalam bahasa kita menjadi bahasa buk. Ya kan? Itu kan khas Tulungagung, buk itu kan. Dan itu dipakai. Nah, sedangkan di kita namanya bruk itu kan nguruk jalan. Ngebruk itu kan nguruk jalan. Aku jeneng desa tak lek. Dan masih banyak lagi kan. Seperti kalau di daerah-daerah Jawa Tengah contohnya ada namanya menyebutnya ontel, itu kan bukan ontel tapi pit ontel. Kalau di Solo namanya drum speed. Itu kan juga sama bahasa campuran, itu kan dari bahasa Belanda itu. Nah, jadi percampuran semacam itu loh. Bahasa-bahasa itu akan selalu berkembang. Misalkan sebagai warga situasi itu loh, katanya saya yang imigran. Apakah keberadaan warung kopi itu juga bisa menjadi faktor pemicu eksistensi dari bahasa Tulungagung itu sendiri? Nah, ini katanya tadi bahasa slang, kemudian jadi bahasa proton tadi. Nah, bahasa slang itu kan bahasa khusus yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dan biasanya bahasa-bahasa slang itu hanya kelompok komunitas masyarakat itu sendiri yang tahu, komunitas sendiri itu yang tahu. Mungkin ada komunitas warung kopi gitu kan ya. Kan pasti di warung kopi itu ada bahasa-bahasa khas yang kita tidak tahu. Bahasa-bahasa itu dia menggunakan bahasa apa gitu kan. Kata CT itu kan khas di dalam warung kopi. Tapi kan kalau dirinya udah letek ya. Nah, ada istilah letek. Itu kan bahasa slang itu. Kemudian menjadi bahasa prokem gitu. Nah, karena bahasa tadi kita kembali karena bahasa itu selalu berkembang, pada akhirnya kan diketahui oleh masyarakat umum, dikonsumsi oleh masyarakat umum. Oh, kalau kita ngomong kopi gitu kan ya, pasti kayaknya dengan nyete gitu kan ya. Katanya dengan letek. Nah, itu kan katanya dengan bahasa-bahasa khas yang ada di warung kopi, dan itu akan terus tumbuh dan berkembang dan tidak bisa hilang itu. Saya berpendapat. Iya, karena asalkan warung kopinya tetap ada. Nah, itu. Yang penting adalah warung kopinya tetap ada. Perkembangan dari Tulungagung sendiri dari panjenengan itu seperti apa dari tahun ke tahun? Apakah itu semakin berkembang atau bagaimana itu? Kalau saya lihat kok semakin berkembang ya bahasa Tulungagung itu. Banyak orang yang suka dengan bahasa Tulungagungan. Menunjukkan identitas. Nah, identitas kotanya gitu. Contohnya gini, ini kalau dalam dalam orang itu mau kemanapun ya, itu kan pasti tidak bisa lepaskan dari identitasnya. Pasti akan kelihatan logatnya, aksennya. Oh, ini orang Tulungagung gitu. Nah, uniknya orang Jawa itu seperti itu. Ketika dimanapun dia berada, dia itu tidak mau meninggalkan identitasnya. KTP-nya nanti ya. Iya kan? Kita mau di Kalimantan, mau di Aceh, bahkan sampai ke luar negeri itu ya. Itu tidak mau meninggalkan identitasnya. Pasti akan kelihatan logatnya itu. Nah, ini yang disenangi oleh orang-orang itu di situ. Ini seberapa kalau dari pandangan kan karena di Radar Tulungagung dan di ceritanya itu sebenarnya juga ada rubrik namanya itu warung JD. Di situ ya saya sebagai pengampunya itu kan biasa ini menggunakan bahasa yang bukan tidak semuanya itu baku. Sebenarnya dari perspektif kebahasaan seperti apa? Antara mencampurkan yang baku dan dengan yang berkembang di suatu daerah. Kan namanya bahasa itu kan
kalau kita ngomong bahasa baku itu kan pasti ada bahasa formal dan bahasa non formal. Biasanya kalau bahasa standar atau bahasa baku itu pasti kan mengarahnya ke Jogja atau ke Solo gitu kan ya. Dan biasanya kalau bahasa formal itu kan bahasa yang diajarkan di dalam kelas. Seperti untuk ya pembelajaran di kelas, untuk pembelajaran bahasa Jawa itu sendiri gitu loh. Nah makanya kalau ada bahasa non formal, nah ini kan berarti menambah warna dari bahasa Jawa itu sendiri. Jadi keragaman dari bahasa itu sendiri. Karena memang bahasa Jawa itu memang memiliki banyak dialek juga. Iya, karena bahasa Jawa itu memiliki banyak dialek dan itu tidak bisa dihilangkan, menunjukkan ciri khas dari suatu daerah tersebut. Tulungagung kan kalau dilihat dari peta itu kan masuk Bagor Madiun. Ya. Betul. Itu seberapa beda di sini itu dengan wilayah yang ada di wilayah sekitar Madiun sana? Betul. Ini ada yang mengatakan daerah Tulungagung itu daerah Mataraman ya. Kalau dalam peta bahasa gitu kan ya. Kan itu di Jawa Timur itu kan ada beberapa bahasa, ada bahasa Mataraman, ada bahasa Pandalungan, terus ada bahasa Tengger, ada bahasa Osing, dan ada bahasa Madura. Nah, kalau khusus daerah Tulungagung, Galek, Ponorogo sampai ke barat Madiun, nanti ke Jawa Tengah, itu masuk daerah Mataram. Jadi dulu itu X dari kerajaan Mataram itu sendiri. Ada yang mengatakan bahasa wokone orang-orang Jogja Solo yaitu ada di daerah Mataraman itu sendiri, yang memiliki suatu keunikan tersendiri. Dibanding di pusat negara agung, negara agung. Iya, kalau sini kan istilahnya celah waktu adu ratu. Nah itu loh, misalnya kan semacam itu. Maka secara bahasa, secara kebudayaannya itu kita kiblatnya ke Jogja atau ke Solo itu. Meskipun ada beberapa kan, setelah kan ada perbedaan lah, arti atau mana dari kata satu kata di sini sama di Solo, Jogja lah, gitu ya. Contohnya seperti apa mas? Apa itu? Pedo ya? Ya, pedo itu kan mapak mas ya? Ya, betul. Padahal kalau pedo itu di sini tuh ketemu. Iya. Nah, salah satu dari ciri khas dari bahasa Mataraman itu ya, biasanya itu di partikel akhir itu ada to-nya. Iya to, to. Nah iya to, iki loh, aku gini iki loh. Baik kalau itu ciri ya penanda bahasa Mataram itu partikelnya pasti belakangnya ada to. Apa? Iya to. Aku ngene lho. Nah, maksudnya itu. Kedua adalah biasanya partikelnya kalau bahasa perintah itu bahasa o atau no. Aku gawe no, wedang mlaku rono. Nah, mlaku rono. Yang nggih. Ya sebentar, ya dicari kan ada to-nya. Berarti mungkin diterima ya. Nah, itu gimana itu ada percampurannya itu berarti. Ada percampuran dari bahasa-bahasa mungkin bahasa-bahasa yang ditarik atau apa gitu. Nah, itu pun untuk nambah kekayaan dari bahasa yang ada di Tulungagung itu sendiri. Jadi menambah keakraban gitu loh. Tapi kalau itu memang itu memang sebuah bahasa pergaulan dan tidak diajarkan di rumah atau gimana mas? Iya, biasanya kan kalau ini bahasa Jawa itu kan bahasa unggah-ungguh ya. Terus kan kalau kita menggunakan bahasa Jawa itu kan berbeda dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita menggunakan bahasa Jawa, inggih kan benar, inggih kan boten. Tapi pasti ada kata-kata dengan inggih, monggo, nah itu loh. Nah itu kan di sini kan artinya sebenarnya bahasa Jawa itu adalah bahasa etika di sini, digunakan untuk mendidik budi pekerti, moral, membentuk karakter dari seseorang itu sendiri. Ini yang membedakan bahasa Jawa dengan bahasa-bahasa lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Dan bahasa Jawa itu kaya akan kosa kata. Iya kan? Berkembang. Kadang ada yang mungkin agak nyeleneh, agak mungkin kita pikir agak jorok. Padahal kalau dipikir ya memang
faktanya memang seperti itu. Iya. Contohnya kosakata apa namanya? Tengok-tengok gitu kan ya. Tengok-tengok itu apa bahasa Indonesia ya? Tengok-tengok jadi cangkruk aja, cangkruan. Kalau dia diam, dengan diam. Beda lagi kalau mas, sampan bahasa Indonesia nih, bocah cilik kunduran truk. Itu anggapnya gue ya. Kunduran apa maksudnya kunduran gue ya? Maksudnya belakangan truk kan? Tidak mungkin juga. Itu juga dulu pernah jadian. Iya. Pengalaman tuh kata kunduran itu pernah jadi gus waktu kuliah. Iya. Sama misalnya, wes tak hadiah pokoknya iso ngapain bisa jadi kunduran lagi. Tapi sampai sekarang itu belum ada pandangannya ya, belum ada tentang kunduran truk gitu ya. Nah ini apa namanya bahasa Jawa itu memang macam-macam ya, tergantung penggunaannya. Contohnya lagi geblak, jatuh itu kan kalau di Indonesia jatuh gitu kan ya. Tapi kalau di Jawa gilok-gilok, ibunya kepiye? Enek glosor, jungkel, gludek, yo enek gue. Jadi tergantung dengan situasi, kondisi, bagaimana kita itu tibone, apa nyungsep, gitu kan, apa geblak, kan macam-macam. Terus sebenarnya saya juga pengamatnya saya ngobrol sama teman saya dari anak-anak depan. Iya. Pernah pada pengalaman tuh saya alami waktu main kemarin di Tenggara. Apa mah gelem sompel. Nah, sompel itu ternyata di sana tuh kerang kecil-kecil yang ada di sungai. Oh gitu ya. Kalau di sini kan sompel itu makanan ya. Lontong sayur. Lontong sayur itu kan ya. Iya. Ini perbedaannya sangat jauh sekali. Sangat jauh. Memang harus kalau dari kaca pribadi meskipun teman satu kalangan tuh tetap harus diberi penjelasan agar tidak timbul salah paham juga. Karena memang di setiap daerah memang memiliki kata-kata khas yang mungkin di sana itu memang pengucapan sama. Pengucapan tapi mungkin juga artinya itu berbeda. Berbeda dengan jadinya contohnya itu tadi sumpel itu ya. Iya, itu kan bisa membuat bleedru ya kan, kadang-kala itu. Contohnya kalau dulu saya itu pernah kuliah di Jogja itu istilahnya kebak itu kan ya. Kalau sini kan kalau kita ngisi air di jeding, nah jeding itu kan bahasa khas kita ya. Yang lainnya mungkin tidak tahu apa itu jeding gitu kan ya. Jeding itu kan kamar mandi ya. Kalau sana itu kan kebak gitu kan. Terus kebak apa durung? Akhirnya kan dengan bahasa apa namanya? Westbek gitu kan ya. Nah itu kan berbeda bahasa jeding. Kalau sana kan kamar mandi, kalau sini kamar mandi, kalau sana kan tidak tahu apa itu jeding gitu kan ya. Oh iya, emang saya juga ingat itu ada satu kata lagi, gajul. Gajul ke sini kan mengganti kata itu. Gajul itu kan berarti nyepak ya. Nyepak. Itu loh perbedaannya. Kalau sebenarnya itu kita bahas itu memang banyak hal yang unik, menarik dari penggunaan dari persatuan ini. Mungkin dari diskusi singkat ini apa yang bisa sampai share pada para pemirsa channel ini agar bahasa Tongaklan tidak segera hilang dan tetap bermanfaat dalam pergaulan yang positif. Kita itu jangan malu ya. Kita jangan malu menggunakan bahasa kita sendiri. Karena bahasa itu adalah menunjukkan identitas dari diri kita, menunjukkan karakter jati diri dari pengguna bahasa itu sendiri. Memang hari ini kan perkembangan global yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau tidak diimbangi dengan cinta, tidak diimbangi dengan rasa percaya diri, ya itu akan hilang, akan punah. Bahasa itu sendiri. Bahasa itu akan tetap eksis, tetap ada kalau kita itu mau menggunakan bahasa itu sendiri. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan bahasa itu sendiri, bahasa itu akan hilang pada akhirnya. Dan itu jangan sampai terjadi. Kalau bisa ya, jangan sampai terjadi. Ini kita semua harus merangkul semua pihak agar sama-sama yang kuyung, jurung, amreh, basa Tuaku tetap lestari. Oke. Sementara
Kira-kira itu saja Mas Patkur. Terima kasih waktunya. Mungkin ada banyak kata yang kurang berkenan. Mungkin kalau ada waktu kita bisa membahas mungkin dengan sastra, bisa juga disambung di season kedua. Nanti mungkin bisa dengan pembahasan lain kemudian kebahasaan atau sastra juga bisa. Insya Allah nanti banyak ilmu yang kita dapat. Iya, siap. Ya, terima kasih waktunya. Sama-sama. Pamirsa, pemirsa Radio Channel, matur suwun dalipun ugi dadi rasa pinaringan Rahayu Wilujeng ing salam indah sugeng.